Siapa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu? Ini adalah penjelasan istilah nama, kebenaran, dan peristiwa dari perbuatan Allah yang ajaib. Apakah Anda pernah bertanya mengenai siapa Isa Al-Masih itu? Atau siapa Yesus Kristus itu? Pertanyaan itu muncul bisa karena mencari kebenaran, tetapi bisa juga hanya karena sekedar mencari informasi sehubungan masalah bahasa atau istilah yang digunakan. Kebanyakan pertanyaan yang dilontarkan kepada saya adalah perihal pemakaian istilah nama Isa atau Yesus, Al-Masih atau Kristus. Pertanyaan-pertanyaan itu timbul bukan karena masalah kebenaran, melainkan karena masalah bahasa yang bermuara kepada perbedaan antar kelompok atau golongan, bahkan antar agama. Jadi jika masalah antar golongan dan agama yang dipertanyakan, saya tidak mau menjelaskannya karena itu terlalu subjektif. Tetapi jika seseorang bertanya karena kebenaran, maka saya bersukacita membagikannya. Suatu ketika saya diundang sebagai pembicara di antara dua kelompok cendekia muda, Islam dan Kristen. Pertanyaan mereka sederhana. Siapa Al-Masih itu dan mengapa dia yang harus menanggung dosa manusia? Pertanyaan mereka itu memerlukan jawaban yang telak dan bukan sekedar opini, karena mereka berasal dari latar belakang yang kritis. Satu kejutan bagi mereka adalah karena saya menjawab bahwa saya bukan mewakili salah satu kelompok agama, melainkan karena dipanggil untuk menyatakan kebenaran yang sudah diwahyukan Allah dalam kitab suci, tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Akhirnya pertanyaan itu beralih kepada pokok utama, yaitu apa yang dimaksud dengan kebenaran. Dalam kitab suci dikisahkan bagaimana Pilatus bertanya mengenai kebenaran kepada Isa. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Kalau begitu, engkau seorang raja bukan?" Sabda Isa, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah seorang raja. Itulah sebabnya aku lahir dan itulah sebabnya aku datang ke dalam dunia, yaitu supaya aku memberi kesaksian mengenai kebenaran. Siapa berasal dari kebenaran, ia akan mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Setelah Pilatus berkata begitu, ia keluar lagi untuk menemui orang-orang Israel, lalu ia berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati satu kesalahan pun padanya." Pilatus terkejut maksud kedatangan Isa yaitu untuk memberi kesaksian mengenai kebenaran. Meskipun selama ini Pilatus bisa mendeteksi kesalahan, tetapi dia sendiri tidak pernah tahu apa itu kebenaran. Itu sebabnya dia mengumumkan bahwa dirinya tidak mendapati satu kesalahan pun pada Isa, karena selama ini para pemimpin agama menuduhkan banyak kesalahan kepada Isa. Perjuangan manusia yang tinggal dalam dosa hanya berusaha mencari-cari kesalahan. Tetapi mereka tidak pernah mencari kebenaran. Sebab meskipun kebenaran diberitahukan kepada mereka, mereka tetap tidak mau dengar dan terus mencari kesalahan. Isa berkata kepada para pengikutnya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Sang Bapa kecuali melalui aku." Jika Isa adalah kebenaran, lalu siapa sebenarnya Isa Al-Masih itu? Dalam kisah para rasul diceritakan, sementara itu hati Saul masih saja berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh para pengikut Isa, junjungan yang ilahi. Ia pergi kepada imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada pemimpin-pemimpin semua rumah ibadah di kota Damsyik, supaya apabila di sana ia mendapati orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh junjungan yang ilahi itu, maka ia dapat menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan Saul ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba ada cahaya dari langit yang bersinar meliputi dirinya. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Mengapa engkau menganiaya aku? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Saul menjawab, "Siapakah engkau, Tuan?" Suara itu berkata, "Akulah Isa yang kau aniaya. Tetapi sekarang bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di situ akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Dari kisah itu terlihat Saul atau Saulus sedang berusaha menganiaya para pengikut Isa karena dia tidak mengenal kebenaran dan tidak mengenal Isa yang sesungguhnya. Perkataan Saul yang bertanya, "Siapakah engkau, Tuan?" menunjukkan kejutan atas kebenaran yang baru didengarnya. Saul atau Saulus selama ini hanya mengetahui jika para pengikut Isa itu adalah pengikut ajaran yang salah atau sesat, karena dirinya merasa sudah benar dan sudah memiliki ajaran yang benar.
Dia tidak tahu jika ternyata kebenaran yang dicari oleh semua manusia itu hanya ada di dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara? Apakah kebenaran yang Anda miliki selama ini? Suatu ketika saya dipertemukan beberapa orang pendeta dan gembala sidang dari kelompok gereja yang berbeda-beda. Mereka sengaja menanyakan kepada saya perihal kebenaran antara nama Isa atau nama Yesus. Secara gamblang saya menjawab bahwa itu nama yang sama. Tetapi tiba-tiba salah seorang dari mereka itu yang masih muda dan baru selesai S2 teologi dengan suara besar sambil menahan amarahnya berkata, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang paling berkuasa selain dari nama Yesus." Kemudian ia melanjutkan, nama Yesus itulah yang alkitabiah, sedangkan nama Isa itu tidak. Lalu saya menjelaskan bahwa istilah yang dikenakan kepada Mesias oleh berbagai kaum, suku, bangsa, dan bahasa tidak menjadi persoalan. Bagi bangsa Israel yang berbahasa Ibrani, kepada mereka lebih dahulu diwahyukan mengenai pengharapan kedatangan tokoh sang pembebas yang memimpin mereka kepada kemenangan akhir, yaitu Mesias. Tetapi mereka hanya tahu bahwa bangsa-bangsa yang akan menaklukkan bangsa mereka itulah penjajah dan mereka mau bebas dari penjajahan tersebut. Namun yang dimaksud dari nubuatan itu bukanlah kebebasan dari masalah kekuasaan pemerintah negara asing, melainkan kebebasan dari jajahan dosa. Ketika waktunya genap, sang Mesias itu pun datang dan mengambil rupa manusia. Karena bangsa Yahudi pada masa itu sebagian besar sudah berbahasa Yunani selain bahasa Ibrani, maka istilah Mesias dikenal juga dengan Kristus. Jadi siapa nama yang benar, Mesias atau Kristus? Pertanyaan yang sama kepada kita hari ini, yang mana yang benar, Yesus atau Isa atau Yasua? Tetapi pendeta muda tadi sangat risau dan ia berkata bahwa penjelasan saya tersebut adalah cara mencuci otak. Ia berkata demikian karena dia tidak bisa berbantah mengenai kebenaran. Karena saya berkata bahwa tidak masalah memakai nama Yesus atau Isa, tetapi siapa sebenarnya Isa atau Yesus yang Anda maksud? Dari pewahyuan Roh kebenaran hanya ada satu pribadi yang telah mati karena dosa manusia, dikuburkan dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Terserah bahasa apa yang Anda gunakan dan istilah apa yang Anda kenakan kepada pribadi itu. Sebab baik Isa, Yesus atau Yasua, jika yang dimaksud adalah dia yang telah mati karena dosa kita, telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kesaksian kitab suci, maka itu pribadi yang sama dan itulah rahasia kebenaran yang dari Allah. Jika Anda masih sempat membaca kalender di Indonesia yang dicetak sebelum tahun 90-an, maka di sana Anda menemukan tulisan yang mencatat peringatan wafatnya Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih, dan kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi mengapa kemudian diganti dengan wafatnya Yesus Kristus dan tidak lagi dimunculkan tulisan mengenai peringatan hari kebangkitan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Bukankah peristiwa wafatnya, kebangkitannya, dan kenaikannya adalah perbuatan Allah yang ajaib yang tidak bisa dipisahkan? Saya akan menjelaskan selanjutnya. Sebenarnya penggunaan nama Isa Al-Masih tidak masalah dalam bahasa Indonesia karena istilah itu yang lebih tua dan yang digunakan dalam terjemahan Alkitab Silaber yang juga diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Justru yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa orang-orang Kristen di Indonesia merasa asing dengan istilah nama Isa Al-Masih dan para pemimpin gereja mengira istilah nama Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa dari nama Isa. Tahukah saudara jika nama yang dikenakan kepada kita sekarang ini bukanlah nama yang sesungguhnya diberikan kepada kita kelak dalam kerajaan surga? Artinya belum ada manusia yang mengetahui nama dirinya sendiri yang sesungguhnya. Telah tertulis demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Orang yang menang akan kuberi mana yang tersembunyi, juga batu yang putih. Pada batu itu tertulis nama yang baru yang tidak diketahui oleh seorang pun, selain oleh orang yang menerimanya. Demikian juga tidak ada yang mengetahui nama yang sesungguhnya dari Allah dan Sang Anak yang datang dari Allah itu. Seperti telah tertulis, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku,
dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Banyak orang yang karena menemukan nama Allah dalam kitab suci Taurat merasa bangga dan merasa dirinya lebih rohani karena dia memanggil nama Allah dengan nama yang menurutnya paling tepat dari antara semua nama yang dikenakan kepada Allah. Jika orang itu bukan pengikut Isa atau Yesus, tidaklah masalah dia memiliki pandangan yang demikian. Tetapi jika dia mengklaim dirinya sebagai pengikut Isa atau Yesus, maka sesungguhnya orang itu tidak mengenal Isa atau Yesus. Sebab Isa atau Yesus yang disaksikan dalam kitab suci justru tidak pernah menggunakan nama Allah yang sangat dikuduskan di antara bangsa Israel itu, tetapi ia memanggil Allah itu sebagai Bapa. Oleh sebab itu, tidak perlu ada yang membanggakan dirinya hanya karena mengenal satu istilah atau satu nama. Sebab jika kepada kita diberitahukan nama yang bisa kita kenal dalam bahasa kita sekarang ini, itu bukan untuk dijadikan sebagai kesombongan diri, melainkan supaya kita tahu bahwa kita diberi kesempatan untuk diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Jadi, siapa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu? Istilah mana yang lebih nyaman Anda gunakan? Silakan, sebab tidak ada yang perlu dipertentangkan dari nama-nama itu. Sesungguhnya tidak ada masalah dengan istilah atau bahasa apapun yang digunakan. Ini bukan masalah politik atau agama, melainkan peristiwa perbuatan Allah yang hendak menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sebab hanya satu pribadi yang pernah mati karena dosa manusia. Dia dikuburkan dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sebagaimana kesaksian kitab-kitab suci. Tidak masalah nama apa yang Anda terjemahkan menurut bahasa yang Anda pakai. Dalam penjelasan ini tidak mengkultuskan salah satu bahasa atau istilah, juga tidak mengambil pandangan dari kelompok, golongan, atau agama manapun, sebab dasarnya hanya satu, yaitu Injil Kerajaan Allah. Penjelasan yang gamblang dari kitab suci mengenai siapa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah sebagai berikut. Telah tertulis Al-Masih harus mati tetapi ia akan hidup lagi pada hari yang ketiga. Telah tertulis pula bahwa atas nama Al-Masih itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala suku bangsa, mulai dari Yerusalem. Dalam terjemahan baru dituliskan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi, setiap kali ada kabar mengenai nama Isa atau Yesus, berita yang penting diperdengarkan adalah pertobatan dan pengampunan dosa melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Sekali lagi, itulah rahasia yang terkandung dalam nama Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Amin. Karena kebenaran